Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas mengenai koordinat plus skala skeles pada ruang waktu Reisner-Russell Zoom. Nah, misalkan kita definisikan ruang waktu maju dan mundur melalui transformasi CT aksen sama dengan U minus R dan CT start sama dengan V plus R, dimana kita memiliki relasi bahwa U sama dengan seperti ini dan V-nya ya kita tinggal negatifkan suku yang R-nya yaitu 2CT minus U. Nah, dimana kalau kita turunkan DU-nya itu sama dengan CDT plus DR ditambah DR per 1 minus F dikalikan F yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dimana F-nya itu adalah RS per L dikurangi dengan RG kuadrat per R kuadrat. Nah, ini kita bisa tuliskan kan, menjadi C titik aksen ditambah DR kalau dalam suku koordinat Eddington aksen. Nah, kemudian kita bisa tuliskan dV-nya itu sama dengan 2C dt minus DU. Nah, ini kita substitusikan dan hasilnya itu adalah C dt aksen minus DR 1 plus F per 1 minus F. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan bahwa perkalian DU dV itu sama dengan C dt aksen DR ditambah DR dikalikan 2C dt aksen minus DR dikalikan 1 plus F per 1 minus F minus C dt aksen minus DR. Nah, jadi kita akan dapatkan bentuk bahwa ya DU dV-nya itu adalah C kuadrat dt aksen kuadrat minus 1 plus F per 1 minus F C dt aksen DR plus C dt aksen DR minus 1 plus F per 1 minus F DR kuadrat. Kalau kita kalikan dengan 1 minus F di kedua sisi, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini, dan juga kita sederhanakan menjadi 1 minus F C kuadrat dt aksen kuadrat minus 2 F C dt aksen DR minus 1 plus F DR kuadrat. Nah, jadi kalau kita cari 1 minus FC kuadrat dt aksen kuadratnya adalah U dan V, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, kita bisa substitusikan ke matrix Reisner-Russell dalam koordinat Eddington, di mana kita memiliki bentuk 1 minus FC kuadrat dt aksen kuadratnya itu menjadi seperti ini, atau kita bisa nyatakan menjadi 1 minus F DU dV gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan ds kuadratnya itu adalah 1 minus RS per R plus RQ kuadrat per R kuadrat DU dV. Nah, apabila kita tinjau untuk lintasan radial yaitu ketika θ dan V konstan, maka matriksnya itu adalah ds kuadrat sama dengan 1 minus RS per R plus RQ kuadrat per R kuadrat DU dV. Nah, apabila kita definisikan koordinat U plus minus aksen itu sama dengan plus minus E pangkat ke Si plus minus U, dan V aksen plus minus itu sama dengan minus E pangkat minus ke Si plus minus V, dimana kita definisikan bahwa ke Si plus minus itu adalah RH plus minus minus RH minus plus dibagi dengan 2RH plus minus kuadrat. Nah, ini substitusi ini kita lebih berumum ya dari koordinat Schwarzschild, karena kalau koordinat Schwarzschild kita hanya memiliki satu horizon. Kalau di sini kita definisikan nilai plus minus untuk horizon luar dan dalam. Kalau kita kalikan U plus minus U aksen plus minus dikalikan V aksen plus minus itu adalah plus minus E pangkat ke Si plus minus U dikalikan minus E pangkat ke Si plus minus V, dan hasilnya itu adalah minus plus E pangkat ke Si plus minus U minus V. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Ini kita sederhanakan dan kita substitusikan nilai CT dan CT aksennya gitu ya. Nah, tapi kemudian kita akan ya nyatakan dalam notasi Si plus dan Si minus. Kemudian kita pisahkan karena eksponensialnya itu penjumlahan ya, penjumlah di atas eksponensial itu kita bisa pisahkan, dan kemudian kita gunakan sifat dari eksponensial dari logaritma, jadi ini menjadi pangkat, ini juga menjadi pangkat, dan kita gunakan sifat eksponensial dari logaritma, jadi ini turun, dan kalau kita turunkan menjadi DU aksen plus minus itu sama dengan
plus minus ke si plus minus E pangkat ke si plus minus U DU, dan juga dV sin plus minusnya itu adalah ke si plus minus E pangkat minus ke si plus minus V. Nah, kalau kita kalikan, kita akan memiliki relasi seperti ini. Kita bisa kumpulkan menjadi plus minus ke si plus minus kuadrat E pangkat ke si plus minus U minus V DU dV. Nah, jadi kita bisa gunakan relasi bahwa V-nya itu sama dengan 2 JT minus U, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, ini kita bisa nyatakan yaitu dalam JT aksen dan L seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilainya, JT aksennya itu dalam suku ya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan gitu ya. Kita bisa tuliskan bahwa ini besi ya. Kita bisa tuliskan bahwa nilai RH dan R plusnya kita nyatakan dalam suku kesi plus dan kesi minus, dan kita gunakan sifat eksponensial dari logaritma. Kita akan dapatkan relasi perkalian antara DU aksen plus minus dengan dV aksen plus minusnya itu seperti ini. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini. Ya, kita balik ya. Kalau tadi kan kita mencari DU aksen plus minus dikalikan dV aksen plus minus, kita balik untuk mencari DU dV dalam suku ini. Nah, kalau kita kalikan dengan 1 minus RS per R ditambah RQ kuadrat per R kuadrat, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi di sini untuk suku yang di sini 1 minus RS per R ditambah RQ kuadrat per R kuadrat, kita bisa nyatakan menjadi perkalian di sini. Kemudian untuk nilai di sini yang sama gitu ya, kita jadikan 1 menjadi E pangkat 2 ke si plus minus L per plus minus E ke si plus minus kuadrat R kuadrat dikalikan R minus RH plus pangkat 1 minus 2 ke si plus minus per 2 ke si plus dikalikan dengan R minus RH minus 1 plus 2 ke si plus minus per 2 ke si minus DU aksen plus minus dV aksen plus minus. Nah, apabila kita substitusikan ke persamaan metrik, maka kita akan dapatkan ds kuadratnya itu seperti ini, karena ds kuadratnya itu dalam suku du dv. Nah, apabila kita definisikan koordinat baru yaitu u plus minus itu sama dengan setengah u aksen plus minus minus v aksen plus minus, dan juga v besar plus minus itu sama dengan setengah u aksen plus minus ditambah v aksen plus minus. Nah, maka kita bisa turunkan du plus minus kuadratnya itu seperti ini, dan dv plus minus kuadratnya itu seperti ini. Kalau kita kurangkan dv kuadrat plus minus minus du kuadrat plus minusnya itu adalah seperti ini. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan metrik Reissner-Nordström dalam koordinat Kruskal-Skelos, yaitu dalam suku v besar dan u besar. Ini kita bisa nyatakan dalam faktor konformal J kuadrat sebagai fungsi R. Nah, dalam koordinat ini itu terdapat dua kemungkinan yang tergantung terhadap tanda U dan V. Ada dua kemungkinan yang berbeda. Koordinat positif itu mendeskripsikan area bahwa di R di luar dari R minus, dan juga pada koordinat negatif itu mendeskripsikan area di R kurang dari R plus gitu ya. Nah, jadi diagram Kruskalnya itu akan ada dua. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, ketika R plusnya itu berada di daerah sini, jadi di luar R minus, jadi di daerah 2 dan di daerah 1. Nah, kemudian di sini koordinat negatifnya itu berada di daerah sini, di dalam dari R plus ini, jadi di daerah 3 dan di daerah 2. Nah, sekarang kita gambarkan di sini untuk yang bernilai plus, jadi kita plot antara V plus dan U plus ya. Jadi di sini nilai ini di daerah 1 di luar. Nah, jadi di daerah sini itu nilai R-nya itu konstan, dan juga untuk waktu konstannya itu sana gitu ya. Gimana ya, ini ya waktu konstannya. Nah, jadi di sini kalau misalkan partikel masuk ke lubang hitam, jadi dia akan ke sana masuk ke, nah ini adalah horizon R sama dengan R plus. Nah, ini di dalam lubang hitamnya di daerah R antara R minus dan R plus. Ini bukan sinualitas.
Nah, selanjutnya ketika sudah masuk di sini, kita bisa plot ketika partikelnya itu berada di sini. Nah, dia akan lewat di sini. Ini di daerah 2 ya, ini tadi di daerah 2, berarti ini di daerah 3. Daerah 3, namun masa depan dari partikelnya itu kan harus menuju singularitas. Nah, misalkan bendanya itu menemukan lubang cacing di sana. Nah, artinya dia bisa melewati ke sana, nggak menuju ke singularitas. Jadi ya, dia akan melewati lubang cacing dan kembali ke lubang putih gitu ya. Jadi setelah masuk ke lubang putih, maka dia akan kembali ke daerah ketiga, entah di semesta lain atau gimana. Nah, kalau kita gambarkan diagram Penrose-nya itu seperti ini. Ini di daerah 1. Nah, ini benda pergi ke daerah kedua. Nah, ini kemudian masuk ke daerah ketiga. Nah, di daerah ketiga dia nggak harus masuk ke singularitas. Singularitasnya itu ada di sini. Nah, tapi misalkan melewati lubang cacing, keluar dari lubang putih di sini. Nah, gitu ya. Nah, kembali ke daerah 1. Tapi daerah satunya itu beda dengan daerah 1 yang ada di sini. Jadi entah ini semesta yang sama atau semesta yang berbeda atau multiverse gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita kembali ke lubang hitam di semesta yang baru ini, maka kita akan melakukan cara yang sama seperti ini, dan kita akan mengulang untuk masuk lagi ke semesta yang lain lagi gitu ya. Jadi di sini untuk diagram Penrose untuk ruang waktu Restrepo itu panjangnya tak hingga, berbeda dengan Schwarzschild yang kita hanya mengambil sisi saja gitu ya, karena di sini sudah merupakan singularitas. Nah, kalau diagram Restrepo ini itu ya ini tak hingga gitu ya, kita bisa melakukannya terus menerus gitu.